Kita akan bahas tentang hukum zihar ya, karena ayat-ayat berikutnya berkaitan dengan masalah hukum zihar sehingga akan lebih jelas pembahasannya jika kita sudah mengetahui tentang hukum zihar. Zihar ya. Zihar itu diambil dari az-zahar. Az-zahar artinya apa? Punggung. Namun maksud kata para ulama ini kinayah dari al-batan, dari perut. Artinya lelaki kalau menggauli istrinya, maka dia di atas perut istrinya. Az-zihar. Oleh karenanya dalam uh, Al-Quran, walladzina yudhahiruna. Dalam sebagian qiraah, walladzina yadhahharuna. Dengan tazhir atau dengan zihar. Dengan dua qiraah. Baik, az-zihar jika dikatakan zihar ya, kalau kita bisa bagi ya, ya, zihar dilakukan oleh seorang lelaki. Jika dikatakan kepada budak, dia mengatakan kepada budaknya, bukankah seorang laki boleh menggoli budaknya? Ya, boleh. Tetapi sekarang budak sudah tidak ada ya. Mau beli juga tidak ada, mau beli di mana ya. Intinya, maka kata para ulama, jika dikatakan oleh seorang majikan kepada budaknya, ya maka ini bukan zihar. Ini tidak dianggap zihar. Adapun jika dikatakan kepada istri, maka jika disamakan dengan ibu seperti dikatakan anti alayya ka dhahri ummi. Artinya engkau wahai istriku seperti punggung ibuku. Maka ini ijma ulama, ini adalah zihar. Ijma ini adalah zihar. Baik. Bagaimana kalau disamakan dengan mahram selain ibu? Misal dia mengatakan anti alayya ka dhahri ukhti, ya. Anti alayya ka dhahri ukhti. Engkau seperti punggung adikku. Punggung adik perempuanku. Adik wanitaku. Kita tahu seorang lelaki tidak boleh menikah dengan apa? Adiknya. Ya. Maka untuk ini ada khilaf. Khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan jatuh zihar. Ziharnya artinya terjadi zihar. Dan mazhab Syafi'i mengatakan sebagian ulama, Imam Syafi'i mengatakan tidak dianggap zihar. Menurut beliau zihar hanya berkaitan dengan
ibu. Kaitan dengan ibu, penyamaan dengan apa? Dengan ibu. Adapun jumhur ulama berpendapat bahwasanya kenapa dianggap jatuh? Karena intinya daripada zihar adalah tasbih al-muhallal bil muharram, yaitu menyamakan yang halal untuk digauli dengan yang haram untuk digauli. Di antara yang haram digauli ibu, jelas sepakat. Bagaimana kalau selain ibu seperti ukhti, saudariku, seperti putriku, ya, seperti bibiku, engkau seperti bibiku, engkau seperti punggung bibiku. Bagaimana hukumnya? Maka ada khilaf. Tapi kalau engkau seperti punggung ibuku, semua sepakat bahwasanya itu adalah apa? Zihar. Faham sampai sini? Adapun selain itu maka ada khilaf, ya. Bagaimana juga disamakan dengan wanita yang ajnabiyah, seperti dia mengatakan anti alayya ka dhahri fulana. Fulana ini bukan istri dia, istri orang misalnya, dia mengatakan engkau bagiku seperti punggung istrinya fulan. Dia tidak boleh bergaul dengan menggauli istri fulan. Berarti wanita haram. Berarti dia menyamakan istrinya dengan wanita yang haram untuk dia gauli. Apakah dianggap sebagai zihar? Maka ini juga khilaf, wallahu alam bisawab. Yang rajih ini bukan apa? Bukan zihar. Baik. Ini masalah pertama. Masalah kedua, lafal zihar ada dua, ya. Ada yang mengatakan lafal soreh, tegas, lafal kinayah. Apa namanya? Kinayah. Sama seperti lafal talak. Talak ada yang tegas. Kamu saya cerai, jatuh cerai. Tapi kalau kita pisah aja, nah ini nggak jelas ini. Itu namanya kinayah. Rumah ini tidak bisa cukup buat kita berdua. Harus dibelah dua rumah ini misalnya. Ini juga pulang aja ke rumah orang tuamu. Ini juga sesuatu yang tidak tegas. Tapi kalau kamu saya cerai, jatuh cerai. Tapi kalau pulang aja ke rumah orang tuamu namanya kinayah. Cerai atau tidak tergantung niat pengucapnya. Kalau dia niatkan mengatakan kepada istrinya, pulang saja ke rumah orang tuamu, maksudnya cerai maka jatuh cerai. Kalau maksudnya hanya nakut-nakuti saja maka tidak jatuh cerai. Yang Maha tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia niatkan tatkala dia ucapkan perkataan tersebut. Lafal zihar pun demikian. Tegas misalnya dengan lafal zahar. Dengan lafal zahar. Punggung. Tadi anti alayya ka dhahri ummi. Lafal yang tegas lagi selain punggung. Contoh anti alayya ka ra'si ummi. Engkau seperti kepala ibuku misalnya. Nah, ini jadi masalah, ya. Apakah ini dianggap zihar atau tidak? Menurut Imam Syafi'i tidak. Ini khilaf. Jumhur jatuh. Imam Syafi'i tidak. Imam Syafi'i mengatakan namanya zihar hanya pakai lafal zahar. Karena zahar itu adalah maksudnya kinayah dari batan, dari jima. Ya, maksudnya punggungmu, jadi seakan-akan orang menggauli seorang wanita, jadi haram bagiku punggungmu, aku tidak mau menggaulimu. Maka beda kalau mengatakan tangan, seperti engkau seperti tangan ibuku, engkau seperti paha ibuku, maka ini menurut Imam Syafi'i tidak jatuh. Menurut jumhur jatuh. Adapun kinayah seperti anti ka ummi, anti alayya ka ummi, langsung. Engkau seperti di sisiku seperti ibuku. Nah, ini bagaimana kata para ulama? Kembali kepada niat. Paham? Susah ya? Makanya jangan macam-macam sama istri, ya. Jangan bikin lafal-lafal zihar, ya. Sekarang pertanyaan, soal. Bagaimana kalau istri yang menzihar? Kamu aja yang bilang kayak ibu, saya juga bilang kamu seperti bapakku, gimana? Yang menzihar. Dia berkata, kamu
seperti punggung bapakku. Apakah jatuh zihar? Kata para ulama tidak, ini bukan zihar. Zihar yang bisa boleh hanya apa? Laki-laki. Karena Allah berfirman nanti walladzina yudhahiruna minkum, dan orang-orang dari kalian, tentunya para suami, tidak jatuh. Ya. Baik, pertanyaan kedua. Bagaimana hukum memanggil istri Dek? Istri apa? Dek. Umi, apa lagi? Oh, Umi ya. Ada yang panggil endut enggak? Ya. Umi. Bagaimana hukumnya? Apakah termasuk zihar atau tidak? Ya. Kalau kita perhatikan khilaf para ulama, ya, maka sangat jelas ini tidak termasuk apa? Zihar. Meskipun sebagian ulama, terutama ulama Hanabilah mengatakan hukumnya makruh. Di antaranya dikatakan oleh Syekh Sa'di dalam tafsirnya, makruh memanggil seorang istri dengan panggilan ukhti atau ummi, ya, karena nyerempet-nyerempet dengan zihar. Tetapi kita lihat bahwasanya zihar ini adalah suatu lafal istilah yang ma'ruf dilakukan oleh orang jahiliyah dahulu. Kalau mereka mengatakan anti alayya ka dhahri ummi, engkau seperti punggung ibuku, maka cerai kalau zaman dahulu. Tetapi dalam Islam dirubah, hukumnya bukan cerai tapi hukumnya jadi apa? Zihar. Dia punya aturan tersendiri, ya, aturan tersendiri. Artinya dia tidak boleh menggauli istrinya kecuali dia sudah bayar kafarah. Dia sudah bayar kafarah, yaitu membebaskan bebek, memerdekakan budak. Kalau tidak mau baru puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak mau baru beri makan 60 fakir miskin. Beda dengan talak, talak hukumnya berbeda. Tetapi zihar di zaman jahiliyah adalah hukumnya apa? Talak, cerai. Jadi dia suatu mustalah tersendiri. Adapun seorang memanggil istrinya Dek, dalam bahasa Indonesia, Dek itu bisa artinya istri, bisa jadi siapa Mas. Dalam bahasa Indonesia Mas, Mas bisa artinya suami, bisa artinya kakak, iya enggak? Bisa artinya seorang manggil suaminya Mas, ya. Bisa panggil kakaknya Mas, enggak ada masalah. Ini namanya lafal yang mengandung beberapa makna. Sama seperti seorang manggil istrinya Umi, maksudnya bukan ibuku, tapi dia uminya anak-anak, gitu tidak? Dia niru-niru anaknya. Waktu anaknya belum lahir dia enggak panggil Umi. Tapi begitu anaknya sudah lahir, panggil Umi, dia panggil Umi. Maksudnya uminya anak-anak, ya. Ya, uminya anak-anak. Umi nomor 1, umi nomor 2. Baik. Ada yang bilang amin, saya tidak sedang berdoa, ya. Baik, jadi paham ya? Jadi panggilan umi, dek, ya ini enggak jadi masalah, ya. Kalau antum ingin keluar dari khilaf, panggil aja sayangku, cintaku, ya, dan yang lain-lainnya, ya. Ini hukum berkaitan dengan zihar. Baik. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim. Orang-orang yang menzihar istrinya di antara kalian, yaitu menganggap istrinya sebagai ibunya. Ma hunna ummahatihim, padahal istri-istri mereka itu bukan ibu-ibu mereka. Kenapa mereka samakan dengan ibu mereka? In ummahatuhum illa allati waladnahum. Sungguhnya ibu mereka itu yang melahirkan mereka. Istrinya tidak melahirkan mereka, istrinya melahirkan anak-anak mereka. Kenapa mereka menyamakan istri mereka dengan ibu mereka? In ummahatuhum illa allati waladnahum. Ibu mereka itu yang melahirkan mereka. Wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura. Dan sungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkara yang mungkar dan dusta. Ini perkataan yang mungkar, enggak enak didengar oleh istri. Bagaimana istri yang dia cintai, yang dia gauli, kemudian dia samakan dengan ibunya. Perkataan mungkar dan dusta. Allah menamakan perbuatan zihar adalah perkataan mungkar dan apa? Dusta. Allah gabungkan kemungkaran dan kedustaan. Oleh karenanya, zihar itu hukumnya maksiat. Hukumnya apa? Maksiat.
Dan kalau dia sudah melakukan, dia harus bayar kafarah. Tetapi mengucapkan zihar, engkau seperti punggung ibuku, dengan maksud menzihar artinya saya tidak mau menggauli engkau, maka itu hukumnya adalah maksiat karena Allah menamakan dengan mungkaron minal qauli wa zura. Ini adalah perkataan yang mungkar dan kedustaan. Wa innallaha la'afuwun ghafur, dan sungguhnya Allah la'afuwun, maha pemaaf, ghafur, dan maha pengampun. Apa bedanya al-afu dengan al-ghafur? Jika digabungkan antara al-afu dan al-ghafur, kata para ulama, al-afu artinya adamul mu'akhadzah, yaitu Allah tidak akan mengazab orang yang bertobat dari perbuatan tersebut. Dia sudah melakukan kemungkaran, dia sudah melakukan kedustaan, tetapi jika dia bertobat kepada Allah, ya, maka Allah al-afu, yaitu Allah akan tidak menghukum dia, tidak akan mengazabnya. Al-ghafur, Allah ghafur artinya sitar. Allah bukan cuma tidak menghukumnya, bahkan Allah akan menutup aibnya dari khalayak pada hari kiamat kelak. Allah akan menutup apa? Aibnya. Maka kalau digabungkan al-afu dan al-ghafur, maka al-ghafur lebih spesifik kepada makna as-sitar, yaitu menutupi aibnya pada hari kiamat kelak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ketiga, "Walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa." Dan orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, yaitu dia niat untuk menggauli istrinya lagi. Sama seperti Aus bin Samit, dia menyesal. Dia sayang sama istrinya, tapi dia terlanjur ngomong. Dia bingung apa yang dilakukan sama istrinya. Dia ingin kembali menggauli istrinya, tetapi sudah tidak bisa. Terlanjur dia mengatakan, engkau seperti punggung ibuku, di sisiku seperti punggung ibuku. Ya, dan orang-orang yang ingin kembali menggauli istrinya, maka tidak boleh dia menggauli istrinya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum dia membebaskan budak. Fatahriru raqabatin min qabli ayatamasa. Maka hendaknya dia memerdekakan seorang budak sebelum mereka berdua saling berhubungan antara suami dan istri. Dzalikum tu'adzuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Dan demikianlah yang diajarkan kepada kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Maha Khabir dengan apa yang kalian kerjakan. Ya. Hati-hati, ya. Ini wanita sudah engkau zihar, tidak boleh kau gauli, ya. Mungkin dia pulang ke rumah tinggal bersama-sama engkau, tapi tidak boleh kau nikmati. Sebenarnya Allah mengatakan umum, tidak boleh dinikmati, tidak boleh disentuh, tidak boleh dinikmati tubuhnya, apapun dari bagian tubuhnya tidak boleh dinikmati. Tidak boleh dia berlezat-lezat dengan istrinya sampai dia memerdekakan seorang budak. Sebenarnya mengatakan maksudnya tidak boleh dinikmati, tidak boleh digauli saja. Yang lainnya masih boleh. Ya, artinya bersentuhan tidak mengapa selama tidak dalam rangka untuk berlezat-lezat syahwat. Ya. Wallahu bima ta'maluna khabir, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Di sini tolong dihapus kalau sudah. Yang lain fokus ini, biar dia yang hapus. Maka di sini syarat seorang yang sudah menzihar, ya, kalau dia ingin menggauli lagi istrinya, dia harus memerdekakan budak. Tapi kalau dia tidak ingin menggauli istrinya, setelah dia menzihar kemudian dia ceraikan istrinya, ya sudah, tidak usah. Makanya Allah mengatakan summa ya'uduna lima qalu, kemudian dia kembali dengan apa yang mereka kembali kepada apa yang mereka ucapkan, yaitu kata para ulama menafsirkan mereka kembali ingin menggauli lagi istri mereka, maka tidak boleh mereka gauli sampai memerdekakan budak. Tapi taruhlah seandainya dia jengkel sama istrinya, dia bilang sama istrinya, engkau seperti punggung ibuku. Setelah itu ternyata dia tambah jengkel, udah saya ceraikan engkau. Sudah, dia tidak gauli, tidak usah bayar kafarah. Tidak usah bayar kafarah. Ya. Tetapi kalau dia ingin menggauli istrinya, maka dia harus bayar kafarah. Dia harus bayar kafarah. Kafarahnya adalah memerdekakan budak. Di sini Allah sebutkan budak secara mutlak, tetapi disebutkan dalam ayat yang lain fatahriru raqabatin mu'minah, yaitu berkaitan dengan dia kafarah yang lainnya. Yang dimaksud budak yang harus dimerdekakan adalah budak yang beriman, budak yang beriman. Jadi ini didukung dengan kisah Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Tatkala dia bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia memiliki seorang jariyah dalam Sahih Muslim. Jariyah itu budak wanita yang ditugaskan menggembalakan kambingnya. Kemudian ternyata kambingnya dimakan oleh serigala, ya. Maka kemudian dia pun marah, dia pun tampar budak wanitanya tersebut. Akhirnya dia menyesal, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ingin memerdekakan
budak wanitaku. Kata Nabi SAW, datangkan dia. Rasulullah SAW ingin cek dia mukminah atau tidak. Maka Nabi bertanya, Aina Allah? Di mana Allah? Kata dia, Fis sama, Allah di atas langit. Wa man ana? Siapa saya? Kata dia, Anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, A'tikha fa innaha mu'minah. Ya, bebaskan, merdekakan budak wanita ini, boleh kau merdekakan karena dia seorang wanita mukminah. Seandainya tidak mukminah, maka Nabi tidak suruh membebaskan wanita tersebut. Ini dalil bahwasanya kafarah juga demikian. Tatkala Allah menyuruh memerdekakan budak, maka yang dimaksud dengan budak adalah budak yang mukminah. Paham? Tetapi zaman sekarang sudah tidak ada budak, ya. Hampir tidak ada, ya. Budak sudah tidak ada, hampir di dunia ini hampir tidak ada budak. Apakah masih ada budak atau tidak? Wallahu alam bisawab. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa." Barang siapa yang ternyata tidak punya duit untuk memerdekakan budak atau tidak mendapati budak, seperti zaman sekarang enggak ada budak. Atau kalau ada budak pun dia tidak punya duit untuk memerdekakan budak karena biayanya besar untuk memerdekakan budak, maka dia beranjak kepada kafarah yang kedua, yaitu fasiyamu syahraini mutatabi'ain, maka hendaknya dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh ada bolongnya. Taruhlah kalau dia sudah berpuasa 50 hari, ternyata hari ke-51 dia batal tanpa ada uzur, maka harus ulang lagi dari awal. Ya. Berat, ya. Taruhlah dia sudah berpuasa 55 hari, ternyata hari 56 dia batal tanpa uzur, maka harus ulang lagi dari awal. Karena Allah mensyaratkan syahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut. Tetapi 2 bulan berturut-turut sama seperti kafarah orang yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan. Ya, pertama memberikan budak, kalau enggak ada maka puasa 2 bulan berturut-turut. Namun jika ternyata dia batal di tengah jalan karena uzur syar'i, yang uzur tersebut dia boleh membatalkan puasa, kata para ulama uzurnya seperti uzur puasa Ramadan. Yaitu misalnya dia tidak puasa di tengah-tengah karena safar, boleh. Hari ke-50 ternyata dia safar, dia boleh tidak berpuasa. Nanti dia pulang ke rumah dia harus lanjut lagi. Tinggal 10 hari lagi supaya genap 2 bulan. Atau misalnya dia pada hari ke-50 ternyata dia sakit. Ya sudah, enggak apa-apa, dia sakit 2 bulan, setelah 2 bulan sembuh baru kemudian dia lanjutkan tinggal 10 harinya. Atau misalnya ternyata kepotong pada hari ke-56 ternyata Idul Fitri. Ya sudah, berarti hari 56 dia batal. Hari kedua puasa lagi, tinggal beberapa hari dia lanjutkan selama 2 bulan. Kalau dia sempat batal tanpa ada uzur syar'i, maka dia harus ulang lagi dari awal. Dan selama 2 bulan tersebut dia tidak boleh gauli istrinya. Tidak boleh gauli istrinya. Subhanallah. Gara-gara satu kata bikin masalah besar, ya. Makanya orang kadang-kadang emosi, hati-hati. Perkataan itu berat di sisi Allah terkadang. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Inna rajula la yatakallam bi kalimatin la yulqilaha balan, yahwi biha fi jahannama ya 70 kharifan." Sungguhnya seorang mengucapkan satu perkataan tidak pedulikan akibat dampak dari perkataan tersebut, dia bisa masuk neraka jahanam dalam 70 tahun. Ya, jadi maksud saya hati-hati, banyak perkataan yang kelihatannya ringan ternyata dampaknya besar seperti cerai. Ya. Orang emosi, kamu saya talak 3, wah repot. Dampak dari itu berbahaya. Sama seperti zihar. Ya. Dan Allah mengatakan mungkaran minal qauli wa zura, perkataan mungkar dan perkataan dusta. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman lam yastati'", barang siapa yang tidak mampu lagi berpuasa 2 bulan. Dan ini dia yang lebih tahu dia mampu atau tidak, ya. Yang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang shadiq ma Allah, dia jujur di hadapan Allah, kalau dia mampu dia harus kerjakan. Kalau dia enggak mampu, dia boleh berpindah pada pilihan yang ketiga. Barang siapa yang tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, fa it'amu sittina miskinan, maka hendaknya dia memberi makan kepada 60 orang miskin. 60 orang miskin. Nah, dia kumpulkan 60 orang atau dia cicil, yang penting 60 orang fakir miskin yang berbeda-beda dia kasih 60 orang fakir miskin. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih. Yang demikian itu agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tilka hududullah, dan ini batasan-batasan Allah. Aturan ini aturan Allah. Kalian harus menghormati aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalian harus beriman kepada Allah. Di antara bukti kalian beriman kepada Allah, kalian jalankan aturan ini. Ada orang cuek, ceraikan istrinya 20 kali, 30 kali dia cuek. Dia tidak peduli dengan aturan Allah. Ada orang cuek, dia warisan dia ambil sini, dia tidak bagi sesuai dengan aturan Allah. Dia cuek dengan urusan aturan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka bahaya orang seperti ini. Maka seorang harus mengagungkan ya aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa tilka hududullah." Dan inilah hukum-hukum Allah. "Walil kafirina adzabun alim." Dan orang-orang kafir
bagi mereka azab yang pedih. Ya, orang kafir berbeda, azab mereka lebih parah lagi, mereka melanggar hukum-hukum Allah dan mereka tidak ada kafarah bermanfaat bagi mereka. Orang mukmin mereka melanggar terkadang ada kafarahnya dan itu bermanfaat bagi mereka, menggugurkan dosa mereka. Adapun orang kafir, kafarah tidak bermanfaat bagi mereka dan bagi mereka di neraka jahanam azab yang pedih.